Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Rufania dengan NIM 017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pemerintahan Daerah di Kota Samarinda. Stay tune. Yang pertama, kita akan menjelaskan perbedaan undang-undang dari sejarahnya pemerintahan daerah. Yang pertama ini ada pasal 18 ayat 1 UUD 1945, di mana dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintah negara yang bersifat desentralisasi dan dekonsentrasi. Pasal ini memberikan mandat kepada negara untuk mengatur pemerintahan daerah, sehingga memungkinkan adanya pembentukan daerah-daerah otonom, yang dimana prinsip utama pasal tersebut adalah pembagian wilayah negara menjadi satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Masing-masing satuan pemerintahan ini memiliki pemerintahan daerah yang mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya. Otonomi daerah yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, berdasarkan asas otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah diberikan agar daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, di mana undang-undang ini khusus mengatur tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan, termasuk Samarinda. Fokus utamanya adalah pada pembentukan daerah administratif baru. Prinsip utama dari undang-undang ini adalah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya. Namun, otonomi yang diberikan ini masih terbatas dan banyak diatur oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan dalam undang-undang ini masih sangat terbatas. Daerah otonom yang terbentuk memiliki kewenangan yang sangat terbatas, terutama dalam bidang keuangan dan pemerintahan. Sebagian besar kewenangan masih dipegang oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, UU Nomor 27 Tahun 1959 merupakan salah satu bentuk implementasi dari pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks pembentukan daerah di Kalimantan. Dan untuk prinsipnya, ini prinsip utamanya itu memberikan kewenangan terbatas kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya, pemerintahan pusat dan daerah, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Tingkat otonom yang diberikan masih sangat terbatas. Daerah hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam mengatur. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 merupakan salah satu bentuk implementasi dari pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks pembentukan daerah di Kalimantan. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan, termasuk Samarinda. Dengan adanya UU ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah-daerah di Kalimantan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Prinsip utamanya adalah memberikan kewenangan terbatas kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya. Pemerintahan pusat masih memegang kendali yang kuat. Tingkat otonomi yang diberikan masih sangat terbatas. Daerah hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam mengatur urusan pemerintahannya. Selanjutnya, yang nomor 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini memiliki cakupan yang lebih luas, mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Fokusnya adalah pada pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah. Prinsip utamanya adalah desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam tingkat otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, pembangunan, dan pelayanan publik. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
di mana UU ini memperkuat semangat otonomi daerah yang telah dimulai pada UU nomor 2 tahun 99. UU ini mengatur secara lebih rinci tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Prinsipnya adalah penyempurnaan UU nomor 22 tahun 1999 atau melanjutkan semangat desentralisasi, namun dengan penekanan pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Tingkat otonomi semakin diperkuat. Daerah diberikan keleluasan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014 ini penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam hal keuangan daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Penguatan sistem pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU ini secara tegas mengkonfirmasi kembali kewenangan yang telah diberikan kepada daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Secara keseluruhan, perkembangan undang-undang ini menunjukkan upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, efektif, dan efisien. Kota Samarinda sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia yang telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan perubahan regulasi. Dari awalnya hanya memiliki kewenangan yang terbatas, kini Samarinda memiliki otonomi yang cukup luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Untuk yang nomor 2, pengaruh lingkungan. Menurut Muthalib dan Akbar Ali Khan berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan daerah antara lain historis atau perjalanan sejarah. Perjalanan sejarah memang menjadi faktor kunci yang membentuk wajah pemerintahan suatu daerah, termasuk kota Samarinda. Sebelum kedatangan kolonial, wilayah Samarinda memungkinkan besar telah memiliki sistem pemerintahan sendiri, mungkin dalam bentuk kerajaan kecil atau komunitas adat. Tradisi kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan interaksi sosial pada masa itu tentu saja akan meninggalkan jejak dalam struktur pemerintahan di masa depan. Perjalanan sejarah yang panjang dan kompleks telah melahirkan berbagai tipe pemerintahan di Samarinda. Beberapa di antaranya mungkin termasuk, yakni sebelum masa kolonial, pemerintahan adat mungkin telah ada. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembentukan daerah, di mana pasal ini mengatur tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menegaskan bahwa negara terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten dan kota. Pada tahun 1959 terbit UU Nomor 27 yang menghapuskan daerah istimewa Kutai dan membaginya menjadi tingkat daerah tingkat 2. Yaitu daerah tingkat 2 Kutai dengan ibu kotanya Tenggarong, daerah tingkat 2 Kota Praja Samarinda dengan ibu kotanya Samarinda. Pada tanggal 20 Januari 1960, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Pratono atas nama Mendagri melakukan penerimaan sumpah jabatan. Wali Kota Kepala Daerah Kota Praja Samarinda, Kapten Sujono Haji, yang diangkat dengan SK Mendagri tertanggal 1 Januari 1960. Sehari kemudian dilakukan serah terima wilayah Kota Praja Samarinda antara Kepala Daerah Istimewa Kutai kepada Wali Kota Kepala Daerah Kota Praja Samarinda. Tanggal serah terima ini 21 Januari 1960 ditetapkan sebagai hari jadi pemerintah daerah Kota Praja Samarinda. Kapten Sujono baru dilantik sebagai wali kota pada tanggal 17 Februari 1960 oleh gubernur atas nama Mendagri. Jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur ini dengan wilayah yang luas hanya sebesar 0,56% dari luas Provinsi Kalimantan Timur.
Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Ditinjau berdasarkan batas wilayahnya, Kota Samarinda seluruhnya merupakan enklave dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan yang mencakup nilai-nilai norma, adat istiadat, kepercayaan, dan cara hidup masyarakat menjadi pondasi yang kokoh bagi sistem pemerintahan di Samarinda. Aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi pemerintahan, struktur kekerabatan yang kuat dalam masyarakat Samarinda, seperti sistem patrilinear atau matrilineal, dapat mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Sistem ini dapat membentuk pola kepemimpinan dan hierarki kekuasaan. Nilai kolektivisme yang tinggi di masyarakat Samarinda, di mana kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada individu, dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih partisipatif dan berbasis konsensus. Adat istiadat seperti upacara adat, ritual, dan kebiasaan sehari-hari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Adat istiadat dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adat istiadat Kota Samarinda memiliki masyarakat yang beragam, termasuk suku Dayak, Kutai, dan pendatang dari berbagai daerah. Prinsip musyawarah mufakat yang merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Samarinda, seringkali diterapkan dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Upacara pelantikan pejabat pemerintahan seringkali menggabungkan unsur-unsur adat istiadat, menunjukkan kehormatan terhadap nilai-nilai lokal. Yang ketiga, tradisi keagamaan, di mana tradisi keagamaan tidak hanya sebatas ritual atau kepercayaan, tetapi juga menjadi bagian integral dari nilai-nilai, norma, dan etika masyarakat. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah, serta bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya. Ajaran agama memberikan pedoman moral dan etika yang kuat bagi masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi akan menjadi acuan bagi para pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Mayoritas penduduk Samarinda beragama Islam. Tradisi keagamaan Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti pelaksanaan ibadah, peringatan hari besar agama, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mayoritas beragama Islam, Samarinda dikenal sebagai kota yang toleran terhadap agama lain. Keberadaan agama ini menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati. Kebijakan pemerintah di bidang sosial seperti pendidikan dan kesehatan seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut mayoritas masyarakat. Geografis, yang keempat, geografis dan demografis. Kondisi geografis yang unik seperti keberadaan Sungai Mahakam mempengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Kota Samarinda merupakan kota sekaligus ibu kota provinsi dari Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini juga merupakan kota dengan penduduk terbesar di Pulau Kalimantan, yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 868.499 jiwa pada tahun 2024. Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km kuadrat dengan kondisi geografis daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Samarinda terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif seperti pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran, yang keduanya merupakan pelabuhan tersibuk se-Kalimantan. Kecamatan Samarinda Utara merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar dengan wilayah luas lebih dari 31% luas kota Samarinda. Sedangkan Kecamatan Samarinda Kota merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil.
Sebagai sungai utama, Mahakam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Samarinda. Selain sebagai sumber air bersih, sungai ini juga menjadi jalur transportasi dan pusat aktivitas ekonomi. Kondisi topografi yang datar dan banyaknya sungai membuat Samarinda rentan terhadap banjir. Hal ini berdampak pada pola pemukiman dan aktivitas masyarakat. Aspek demografis, kota Samarinda mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, terutama akibat migrasi dari daerah lain. Pertumbuhan penduduk ini terdapat pada berbagai aspek kehidupan seperti kepadatan penduduk, kebutuhan akan infrastruktur, dan perubahan sosial. Struktur usia penduduk Samarinda cenderung muda, dengan proporsi penduduk usia produktif yang cukup besar. Hal ini menjadi potensi bagi pembangunan daerah. Namun juga perlu diantisipasi dampaknya terhadap lapangan kerja dan pelayanan publik. Yang kelima, politik. Kota Samarinda menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum secara berkala dilakukan untuk memilih kepala daerah dan anggota legislatif. Sistem politik ini memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik di Samarinda masih perlu ditingkatkan. Namun, terdapat berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, seperti melalui organisasi masyarakat sipil dan media massa. Yang keenam, kondisi ekonomi. Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1953 dan 27 Tahun 1959, Indonesia baru merdeka dan sedang berupaya membangun kembali ekonomi yang hancur akibat perang. Dampaknya, pembentukan daerah otonom diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi di daerah. Namun kendala utama adalah keterbatasan sumber daya keuangan dan infrastruktur. Setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 53 dan 27 tahun 59, kondisi ekonomi Indonesia masih dalam tahap pemulihan. Pemerintah pusat masih memegang kendali yang kuat terhadap perekonomian. Dampak otonomi daerah yang diberikan masih terbatas, sehingga terdapat ekonomi daerah belum terlalu signifikan. Sebelum berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, kondisi ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, terutama daerah-daerah yang tertinggal. Setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Pada Juli 2024, kota Samarinda mengalami inflasi year on year. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, ekonomi Samarinda tumbuh sebesar 8,62%. Pada tahun 2022, produksi tanaman pangan di Samarinda mengalami penurunan sebesar 14,73% dibandingkan tahun 2021. Sektor pertambangan dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi Samarinda. Kota Samarinda ini merupakan salah satu pusat ekonomi penting di Kalimantan Timur, dan kondisi ekonominya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya alam. Dalam sektor energi, Samarinda berada dekat dengan sumber daya energi seperti minyak dan gas bumi. Yang ketujuh, kondisi sosial. Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan di Samarinda, terutama di daerah perkotaan kumuh dan pedesaan. Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Tingkat pendidikan masyarakat Samarinda terus meningkat, namun masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pelayanan kesehatan di Samarinda terus ditingkat, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya tenaga medis dan keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tertentu. Dengan memahami dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Samarinda termasuk local self-government. Kenapa dinamakan local self-government? Dikarenakan Samarinda memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Perbedaan pemerintah daerah otonom adalah memiliki kewenangan yang lebih luas
dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, termasuk pembuatan peraturan daerah. Sedangkan pemerintahan daerah adalah memiliki kewenangan yang lebih terbatas dan umumnya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mengapa Samarinda termasuk pemerintahan otonom? Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Contoh kewenangan pemerintah daerah otonom: membentuk peraturan daerah, mengelola keuangan daerah, melaksanakan pembangunan daerah, memberikan pelayanan publik. Selanjutnya, yang ketiga, urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah Kota Samarinda. Yang pertama ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini meliputi wali kota yang didampingi dengan wakil wali kota. Selanjutnya ada sekretariat daerah, yang dimana sekretariat daerah ini di bawahnya ada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Bagian utamanya ini untuk pemerintahan dan otonom daerah, kesejahteraan rakyat, kerjasama dan administrasi wilayah, dan hukum. Untuk asisten perekonomian dan pembangunan, bagian perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya ada asisten administrasi umum, bagian umum, organisasi, hubungan masyarakat, dan protokol, dan tata usaha. Di bawah wali kota terdapat inspektorat. Inspektorat ini merupakan ada dinas. Dinas ini ada 24 dinas, yang dimana bisa kita lihat Dinas Kearsipan, Kebudayaan, Kependudukan dan Capil, Kesehatan, Kominfo, Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Pangan, Pariwisata, Pemadam, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Pemahaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pendidikan, Pengendalian Penduduk, dan KB. Yang nomor 16 ada Dinas Perdagangan, 17 Dinas Perhubungan, dan selanjutnya Dinas Perikanan, Perindustrian, Perpustakaan, Pertanahan, Pertanian, Perumahan dan Permukiman, PU, dan Tata Ruang. Di sampingnya ada lembaga teknis, di mana lembaga teknis ini terdapat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan. Di sampingnya lagi ada kecamatan. Kecamatan Samarinda ini terdiri dari 10. Yang pertama ada Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Palaran, Samarinda Kota, Sambutan, Sungai Pinang, dan Loa Janariri. Keseluruhan kelurahannya ada 59. Di sampingnya juga ada BUMD yang terdapat PDAM dan PDPAU. Untuk di samping wali kota terdapat DPRD, yang di bawahnya ini sekretariat DPRD, bagiannya umum, keuangan, hukum risalah dan persidangan, serta humas dan protokol. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah Kota Samarinda. Yang pertama ada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yang kedua ada urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yang ketiga ada urusan pemerintahan pilihan. Untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan, yakni 1. Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan dasar seperti SD dan SMP, PAUD, pendidikan non-formal, dan pendidikan khusus di wilayah kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Pendidikan Daerah atau RPPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berisi visi misi tujuan, sasaran, strategi, dan program pendidikan di Kota Samarinda.
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menengah seperti SMA dan SMK. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dinas terkait dinamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda. Yang kedua ada kesehatan. Terkait dinas kesehatan, dinas ini berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah penyakit dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda melalui puskesmas, rumah sakit, dan kartu dinas kesehatan. Yang ketiga, pekerjaan umum dan penataan ruangan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota. Kota Samarinda telah melaksanakan berbagai program unggulan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kota, antara lain pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan kualitas drainase, dan pengembangan ruang terbuka hijau. Yang keempat, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PERKIM merupakan program rumah sehat, program bedah rumah yang bertujuan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak untuk menjadi layak huni, dan program pengembangan ruang terbuka hijau untuk pindahan. Yang kelima ada Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum. Peningkatan patroli melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Patroli rutin ini dilakukan di berbagai wilayah untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan. Yang keenam, sosial. Dinas Sosial Samarinda melakukan program bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu seperti bantuan pangan, bantuan sosial tunai, dan bantuan untuk perdagangan disabilitas. Untuk urusan pemerintahan wajib non pelayanan ini, yang pertama ada tenaga kerja. Di sini tenaga kerja sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting untuk mengatur dan mengembangkan dunia kerja di wilayah Samarinda, seperti memberikan program magang, memberikan kesempatan bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan. Yang kedua ada pemberdayaan perempuan dan lindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Lindungan Anak ini terdapat pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada koordinasi pelaksanaan tugas. Yang ketiga monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, adanya pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada pangan. Pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 111 Tahun 2021 terdapat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan panganan. Yang keempat ada pertahanan. Dinas Pertahanan di Kota Samarinda dinamakan Badan Pertahanan Nasional atau ATR atau BPN yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan, penyusunan kebijakan pertanahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah pertanahan di wilayahnya. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2016 membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan tugas membantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Pertanahan juga bertanggung jawab membuat arahan rencana penggunaan tanah oleh masyarakat berdasarkan RT/RW, RDT/RW atau rencana detail tata ruang wilayah, dan RDTRK, rencana detail tata ruang kota. Selanjutnya ada lingkungan hidup. Perwali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2020 dalam peraturan wali kota ini diatur tentang pembentukan dan susunan organisasi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dengan UPTD pada dinas, yaitu UPTD Pengelolaan Sampah, UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran. Yang keenam, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau Disdukcapil. Dinas ini memiliki peran yang sangat strategis untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memanfaatkan teknologi informasi. Diharapkan Disdukcapil dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana salah satu tugas Disdukcapil ini melayani pengurusan akte kematian. Yang ketujuh ada pariwisata, dinas terkait Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata ini menjadi satu, yang dinamakan Dispora Park, yang memiliki beberapa kawasan wisata alam yang menarik, seperti hutan mangrove, Sungai Mahakam, dan sejumlah pulau kecil lainnya. Yang kedelapan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas ini berada pada Perwali nomor 112 tahun 2021. Dinas ini dinamakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas utama dalam mengatur dan mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayahnya. DPPKB juga berperan penting dalam mewujudkan visi kota yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kependudukan dan keluarga. Penerapan program Kampung KB, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang 9, kearsipan dan perpustakaan. Dinas ini menjadi tanggung jawab ganda karena mengelola arsip dan mengembangkan perpustakaan. Dengan pengelolaan arsip yang baik dan pengembangan perpustakaan yang berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Samarinda yang lebih maju. Dan sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ada perdagangan. Program-program unggulan Disdak Samarinda antara lain memfasilitasi UMKM untuk go online dan memasarkan produknya melalui platform digital, serta membantu UMKM mendapatkan sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing. Dinas terkait adalah Dinas Perdagangan atau Disdak Samarinda. Selanjutnya ada Dinas Keuangan dan Aset Daerah. Dinas ini memiliki peran yang sangat strategis untuk pembangunan daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan visi kota yang lebih baik. Yang ke-12 ada Dinas Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat atau Trantribunal Dimas Kota Samarinda. Program ini melakukan patroli secara rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan. Selanjutnya yang ke-13 ada Komunikasi dan Informatika. Dinas terkait yakni Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Samarinda, di mana dinas ini melakukan program Smart City yang dinamakan pembangunan kota pintar yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pengembangan berbagai aplikasi layanan publik untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Yang terakhir ada perindustrian. Dinas Perindustrian Samarinda ini memiliki beberapa program unggulan mendukung pengembangan industri antara lain KUMKM Center, yang dimana pusat layanan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang selanjutnya ada program inkubator bisnis. Yang terakhir ada program pemeran produk lokal. Dan yang terakhir kita akan membahas urusan pemerintahan pilihan. Saya mengambil urusan pemerintahan pilihan energi dan sumber daya mineral karena Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini memegang peranan yang sangat krusial dalam perekonomian kota. Sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Timur, Samarinda memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah terutama di sektor energi dan mineral. Potensi ini menjadi landasan utama bagi pertumbuhan ekonomi kota dan kesejahteraan masyarakat. Karena potensi sumber daya alam Samarinda, khususnya wilayah sekitarnya, dikenal kaya akan sumber daya alam, terutama batu bara. Batu bara menjadi komoditas utama yang dieksploitasi dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Selain batu bara, potensi sumber daya mineral lainnya seperti emas, timah, dan mineral logam lainnya juga terdapat di wilayah ini. Sumbangan sektor energi dan mineral terhadap perekonomian Kota Samarinda sangat besar. Pendapatan dari sektor ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor pertambangan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Itu saja yang bisa saya presentasikan untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.